kimia, kembali bertemu bersama saya dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi kelas 12 tentang reaksi redoks. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali karena kita sudah pelajari sebelumnya di kelas 10 ya. Dan yang kedua, tentang bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Yuk kita belajar bersama teman kimia. Teman kimia tentu pernah memakan buah apel kan? Nah, apa yang terjadi ketika kamu tidak menghabiskan buah apelmu? Buah apel yang tadinya warna putih mulus, setelah dibiarkan beberapa jam, ternyata akan berubah warna menjadi kecoklatan. Mengapa demikian? Teman kimia tentu juga pernah memperhatikan ada rantai besi yang tadinya berwarna putih, kemudian tiba-tiba berubah menjadi kecoklatan. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada besi tersebut? Ya, kita tahu bahwa itu terjadi perkaratan. Hal ini juga nampak nih pada pagar rumah yang tadinya bagus, berwarna bersih, tiba-tiba menjadi jorok dan berubah warna. Nah, hal inilah yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu karena adanya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Apa itu reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa kita singkat dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Reduksi terjadi jika ada penerimaan elektron atau terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi terjadi jika ada pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Kamu dapat lihat pada gambar ketika unsur A bereaksi dengan unsur B, kemudian unsur A melepaskan elektron atau di situ tertulis loss of electron, maka unsur A itu akan berubah menjadi muatan positif. Yang tadinya bermuatan 0 menjadi plus 1. Artinya dia mengalami oksidasi. Sedangkan unsur B yang tadinya tidak bermuatan, kemudian dia menerima elektron atau di situ tertulis gain of electron, maka bermuatan 0 menjadi negatif. Artinya ada penurunan bilangan oksidasi sehingga terjadilah reaksi reduksi. Bagaimana cara teman kimia menentukan bilangan oksidasi? Masih ingat kan? Ini sudah pernah teman kimia pelajari pada waktu kelas 10. Ini kembali saya coba tampilkan supaya kamu dapat mengingatnya lebih baik. Nah, teman kimia pasti sudah bisa mengingat kembali tentang bilangan oksidasi kan? Nah, kita lanjutkan ke penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ada dua cara untuk kita dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang pertama, dengan cara setengah reaksi, yaitu menggunakan metode pemisahan reaksi. Dan kedua, dengan cara melihat perubahan bilangan oksidasinya. Pada video ini, kita belajar cara setengah reaksi dulu ya. Berikut ini adalah langkah-langkah
yang dapat kita lakukan untuk menyetarakan reaksi dengan cara setengah reaksi. Boleh teman-teman kimia perhatikan sebentar supaya nanti lebih mudah dalam pengerjaan soal. Yuk kita lihat cara mengerjakan soal untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Jika seandainya kita memiliki contoh soal seperti ini, Fe2+ ditambah MnO4 min menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Ini dalam suasana asam. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya dengan metode setengah reaksi? Tadi kamu sudah membaca cara-cara dan aturannya. Kita baca ingat satu-satu bahwa yang pertama katanya reaksi kita bagi menjadi dua, menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Nah, sebelumnya pada soal ini kita belum tahu yang mana mengalami oksidasi, mana reduksi. Kita tentukan dulu berdasarkan bilangan oksidasinya. Jadi Fe2+ pasti memiliki bilangan oksidasi +2, sedangkan di sini +3. Nah, kita cukup tahu ini aja juga sudah bisa ya, karena ini reaksinya tidak terlalu banyak. Sehingga ini dari +2 menjadi +3, dan dia akan mengalami oksidasi. Nah, artinya di sini Mn tanpa kita hitung pun kita sudah tahu kalau dia akan mengalami reduksi, atau boleh kita buktikan. Misalnya di sini ada O itu -2 kali 4 menjadi -8. -8 dikurang -1 maka Mn-nya pasti +7. Sedangkan di sini Mn-nya +2, maka akan mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dia akan mengalami reduksi. Nah, kita tinggal tuliskan ya, kita bagi menjadi 2. Oksidasi itu Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Yang mengalami reduksi itu MnO4- menjadi Mn2+. Nah, aturan yang nomor 2 dikatakan samakan jumlah atomnya. Di sini atom Fe1, di sini 1 sama ya. Di sini Mn1, Mn-nya juga 1, jadi tidak ada yang perlu kita samakan lagi. Yang ketiga, samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di tempat yang kurang O. Di reaksi oksidasi tidak ada O, tidak perlu kita kerjakan. Nah, di sini ada O4. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada O-nya, maka kita samakan dengan menambahkan H2O di tempat yang kurang O. Jadi di sini kita tambahkan H2O. Di sini O-nya 4, di sini hanya 1. Kita tambahkan 4H2O sehingga sama-sama 4. Yang keempat, samakan atom H dengan menambahkan H+. Nah, karena dia suasana asam ya, langsung aja kita tambahkan H+-nya. Kalau di sini hanya ada 8, maka di sini kita tinggal tambahkan 8 buah H+. Berikutnya, yang kelima kita lewatkan karena ini bukan suasana basa, ini adalah suasana asam. Maka kita lanjutkan ke langkah yang keenam, samakan muatan dengan menambahkan elektron pada muatan yang besar. Kita lihat di sini sebelah kiri muatannya +2, di sini +3, maka kita tambahkan di tempat yang lebih banyak muatannya itu elektron. Berarti berapa lebih banyak? Berapa? 1, maka elektronnya 1 aja. Kemudian di sebelah yang reduksi di sini ada 1 muatan negatif tambah 8 ya, 8 tambah 8 kali 1 positif, di sini ada 8, berarti 8 positif kurang 1 negatif tambah 1 negatif berarti ada +7 di sini ya. Sedangkan di sini hanya +2, maka di sini kita tambahkan 5 buah elektron. Ya. 7 tadi kan kurang 2 jadi 5. Kita geser sedikit. Nah, begitu. Nah, jika sudah, langkah berikutnya samakan jumlah elektronnya. Di sini elektronnya hanya 1, sedangkan di sini elektronnya ada 5. Kita samakan, kita kali, di sini kita kali 5. Yang ini kita kalikan 1.
Kalau sudah kita tuliskan lagi. Ya. Fe kali 5 menjadi di sini oksidasi 5 Fe2+ menghasilkan 5 Fe3+ ditambah 5 elektron. Sedangkan ruas kedua ini hanya dikali 1, berarti langsung kita tulis MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, jika sudah, tinggal kita kali silang yang sama ya di ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ada 5 elektron, di sini ada 5 elektron, bisa kita coret. Yang lainnya sudah nggak ada yang sama, maka kita tinggal jumlahkan reaksinya. 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan 5 Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, harusnya ini sudah benar, tapi kita boleh cek dulu kebenarannya. Yang pertama dengan cara saya tulis di sini, cek kebenaran. Pertama, hitung jumlah atom. Jumlah atom ruas kiri dan kanan harus sama. Yang kedua, muatan. Muatan kiri sama dengan muatan kanan ya. Kita cek jumlah atom di sini ada 5 Fe, di sini 5 sama. Mn1 di sini 1 sama. O di sini 4, di sini O-nya 4 sama. 8H di sini ada 8H. Sudah sama ya cara yang pertama ya. Yang kedua muatannya 5 kali 2 plus berarti ada 10 plus. Ditambah di sini ada min 1. Ditambah ada 8 plus ya. Jadi totalnya 10 kurang 1 tambah 8 plus 17. Kalau sebelah kanan 5 kali 3 15 plus tambah 2 plus sama dengan 17 plus 17 ya. Jadi di sini 17, sebelah kanan juga 17, maka sama. Maka reaksi ini sudah setara. Nah, teman kimia, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga kamu dapat mengerti dengan baik ya. Dan jika kamu merasa pembelajaran ini bermanfaat, tolong sebarkan juga agar kepada teman-temanmu, agar banyak orang yang juga dapat merasakan manfaat video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.